Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi matematika dengan konsep teori pembagian pada bilangan berpangkat. Pada pembagian bilangan berpangkat ada beberapa sifat. Yang pertama, bilangan pokoknya sama dan bilangan pangkatnya berbeda. Kemudian yang kedua, bilangan pokoknya berbeda dan bilangan pangkatnya sama. Kemudian yang ketiga, menemukan bilangan berpangkat negatif serta hasilnya. Kemudian yang keempat, menemukan bilangan berpangkat 0 dan hasilnya. Kita lanjutkan ke bagian yang pertama, yaitu pembagian pada bilangan pokok yang sama dan bilangan pangkatnya berbeda. Bapak ambilkan contoh, misalnya 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat 3. Ini menunjukkan bahwa bilangan pokoknya sama-sama 8 dan pangkatnya berbeda, yaitu 5 dan 3. Penulisan dari 8 pangkat 5 per 8 pangkat 3 boleh kalian tulis menjadi 8 pangkat 5 titik 2 8 pangkat 3. Itu artinya sama, hanya perbedaan penulisan saja. 8 pangkat 5 per 8 pangkat 3 kalau diuraikan menurut aturan dari perpangkatan, maka akan kita dapatkan pengulangan perkalian 8 sebanyak 5 dan penyebutnya 8 sebanyak 3. Kemudian kita bagi, setelah dibagi akan didapatkan hasil 8 kali 8. Dan kita dapat menuliskannya menjadi 8 pangkat 2. Karena 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat 3 sama dengan 8 pangkat 2, maka kita bisa menuliskan bahwa 8 pangkat 5 per 8 pangkat 3 sama dengan 8 pangkat 5 dikurangi 3. Jadi pangkatnya dikurangkan. Kita dapatkan bentuk umum. Jika A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi pangkatnya tinggal dikurangkan ketika bilangan pokoknya sama. Dan penulisannya pun bisa dibuat yang lain, yaitu menggunakan titik 2, tapi hasilnya sama, yaitu A pangkat M dikurangi N. Jadi kedua penulisan ini sama dan kita sebut sebagai sifat yang keempat, yaitu sifat lanjutan dari perkalian bilangan berpangkat. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Contoh soal sifat yang keempat, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Sederhanakan bentuk-bentuk pembagian berikut. Ada 3 buah soal. Soal yang pertama kita jawab di sebelah kanan. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4. Sesuai dengan sifat 4, maka kita tinggal menuliskan 7 dikurangi 4 pada pangkatnya, karena bilangan pokoknya sama. Berarti hasil akhirnya adalah 2 pangkat 3. Selanjutnya nomor 2, 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 4. Ini juga sama, bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal dikurangkan saja. 10 pangkat 6 dikurangi 4 atau 10 pangkat 2. Kemudian yang ketiga, 10P pangkat 7 dibagi 2P pangkat 5. Kita bagi, 10-nya dibagi 2 jadi 5, P pangkat 7 dibagi P pangkat 5-nya, tinggal tuliskan P 7 dikurangi 5. Yang hasil akhirnya adalah 5P pangkat 2. Berikutnya adalah sifat yang kedua, yaitu pembagian pada bilangan pokok berbeda, tetapi bilangan pangkatnya sama. Contohnya misalnya 2 pangkat 3 dibagi 7 pangkat 3. Nah ini bilangan pangkatnya sama-sama 3, tetapi bilangan pokoknya berbeda.
Penulisan 2 pangkat 3 dibagi 7 pangkat 3 hanya kita tinggal uraikan saja menjadi 2 kali 2 kali 2 dibagi 7 kali 7 kali 7 sesuai dengan pangkatnya. Dan ini kita bisa pisahkan menggunakan kurung supaya lebih jelas. Jadi 2 per 7 kali 2 per 7 kali 2 per 7. Hasilnya adalah 2 per 7 dalam kurung dipangkatkan 3. Ini hanya merubah penulisan saja. Jadi yang tadinya pangkatnya ada yang di atas, kemudian ada yang di penyebut di sini ya. Kita tinggal tuliskan saja 1 kali. Kita dapatkan bentuk umum penulisan bahwa jika A pangkat N dibagi B pangkat N akan menghasilkan A per B di dalam kurung kemudian dipangkatkan N. Dan ini penulisannya juga bisa menggunakan titik 2, hasilnya sama. Kemudian ini kita sebut sebagai sifat yang kelima. Contoh soal dari penulisan ini, misalnya nilai dari 2 per 3 pangkat 5 sama dengan, nah ini menggunakan sifat yang kelima. Nah ini jawabannya adalah pilihan ganda. Kita selesaikan bahwa 2 per 5 pangkat 3 kita uraikan menjadi 2 per 5 kali 2 per 5 kali 2 per 5. Didapatkan 2 kali 2 kali 2 per 5 kali 5 kali 5. 2 kali 2 kali 2 menjadi 8 dan 5 kali 5 kali 5 jadi 125. Berarti hasilnya 8 per 125. Berarti jawabannya adalah B. Berikutnya kita lanjutkan bagaimana menemukan bilangan berpangkat negatif pada pembagian bilangan berpangkat. Contoh misalnya 2 pangkat 3 per 2 pangkat 6. Kalian perhatikan bilangan pokoknya sama-sama 2. Tetapi pangkat di pembilang lebih kecil dari pangkat di penyebut. Dengan menggunakan sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kita uraikan dulu 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya sampai pengulangan 6 kali. Kemudian dibagi. Berarti kalau dibagi pembilang tinggal jadi 1 dan yang penyebut bersisa 2 kali 2 kali 2. Sehingga hasilnya adalah 1 per 2 pangkat 3. Kemudian kita uraikan juga 2 pangkat 3 per 2 pangkat 6 ini menggunakan sifat pembagian bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Dengan menggunakan sifat ini, kita dapatkan bahwa 2 pangkat 3 per 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 6. Nah, di sini 3 dikurangi 6 ya. Pangkat di pembilang dikurangi pangkat di penyebut. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat negatif 3. Soalnya sama, diuraikan dengan cara yang berbeda, maka hasilnya pun ini harus sama. Artinya 2 pangkat negatif 3 nilainya sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Sehingga bentuk umumnya jika A pangkat negatif N itu akan sama dengan 1 per A pangkat N. Artinya perubahan dari pangkat negatif menjadi pangkat positif tetapi posisinya menjadi penyebut. Nah ini kita sebut sebagai sifat 6. Yang keempat, menemukan bilangan berpangkat 0. Contoh misalnya 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Ini sama-sama 2 pangkat 3, artinya bilangan pokoknya sama, bilangan pangkatnya pun sama. Jika dijabarkan menjadi 2 kali 2 kali 2 per 2 kali 2 kali 2. Maka hasilnya adalah 8 dibagi 8. 8 dibagi 8 tentu sama dengan 1. Nah sekarang 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 itu kita uraikan dengan teori pembagian bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Berarti pangkatnya dikurangkan. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikurangi 3. Dan 2 pangkat 3 dikurangi 3 tentu hasilnya menjadi 2 pangkat 0. Sehingga kesimpulannya bahwa 2 pangkat 0 itu adalah sama dengan 1.
bentuk umumnya setiap A pangkat 0 itu akan sama dengan 1. Ini sifat yang ke-7. Dengan A bilangan bulat positif ataupun negatif. Jadi setiap bilangan kalau dipangkatkan 0 itu akan sama dengan 1 nilainya. Kemudian contohnya, contoh soal sifat 6. Nilai dari 8 kali 2 pangkat negatif 3 sama dengan, kita menggunakan sifat yang ke-6, di mana bilangan pangkat negatif menjadi pangkat positif. Jawabannya sudah disediakan. 8 kali 2 pangkat negatif 3 sama dengan 8 kali 1 per 2 pangkat 3. Tadinya 2 pangkat negatif 3 dirubah menjadi 2 pangkat 3 dengan posisi menjadi penyebut. Dan 2 pangkat 3 itu nilainya sama dengan 1/8. Jadi 8 kali 1 per 2 per 3 sama dengan 8 kali 1/8. Sehingga hasilnya jadi 8/8 dan 8/8 adalah 1. Sehingga kalian bisa menjawab C ya. Contoh soal sifat 7, nilai dari 4 kali 2 pangkat negatif 1 ditambah 2021 pangkat 0 sama dengan, kita menggunakan teori A pangkat 0 sama dengan 1. Walaupun di sini ada juga pangkat negatif. Jawabannya sudah disediakan, pilihan ganda. Kita uraikan di sebelah kanan. 4 kali 2 pangkat negatif 1 ditambah 2021 pangkat 0 sama dengan, kita uraikan. Ada perubahan penulisan. Yang pertama penulisannya 2 pangkat negatif 1 dirubah. Dan 2021 pangkat 0 juga dirubah. Hasilnya adalah 4 kali 1 per 2 pangkat 1. Ini perubahan dari 2 pangkat negatif 1 ya. Kemudian ditambah 1. Satunya didapatkan dari 2021 pangkat 0. Selanjutnya ada perubahan lagi. 4 kali 1 per 2 tambah 1. Jadi pada bilangan penyebut 2 pangkat 1 itu boleh ditulis 2 saja. Kemudian dari 4 kali setengah, 4 kali 1 per 2, itu hasilnya 2. Jadi akhirnya 2 tambah 1. Dan 2 tambah 1 hasilnya adalah 3. Jawabannya adalah A. Demikian, semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.